Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Puan Maharani. Setidaknya 4 orang ini sudah digadang-gadang di berbagai pemberitaan akan maju sebagai kandidat calon presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Anies Rashid Baswedan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra, dan pada Pilpres yang lalu dia sempat mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden walaupun masih gagal. Kemudian Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah dan juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian ada Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, pertanyaannya, siapakah kandidat ataupun capres ataupun bakal capres yang menjadi favorit, yang menjadi pilihan daripada rakyat Indonesia atau menjadi pilihanmu di Pilpres 2024 yang akan datang? Walaupun untuk menjadi seorang presiden sangatlah berat, karena ini berkaitan dengan aturan di negara kita, di mana ada batas ambang minimal untuk mengusung, yaitu di presidensial threshold 20%. Nah, inilah yang mengakibatkan akan sulit bermunculan kandidat-kandidat yang banyak dalam Pilpres 2024 yang akan datang karena keterbatasan. Nah, tentu kita berharap partai politik yang merupakan kendaraan wajib bagi calon presiden agar kemudian partai politik benar-benar menyeleksi calonnya agar memilih kandidat-kandidat terbaik yang bisa memimpin negara ini dan membawa negara ini menjadi negara yang maju. Jangan kemudian memilih pemimpin yang tidak berkualitas, yang akhirnya masyarakat ataupun rakyat hanya disuguhkan oleh politisi-politisi yang tidak berintegritas, karena partai politik mengusung kandidat yang tidak berkualitas. Kemudian tentu bagi rakyat Indonesia pada Pilpres 2024 yang akan datang, agar melihat betul track record dari calon presiden, memilih betul-betul calon presiden yang berintegritas. Jangan sampai negara kita ini dipimpin oleh orang yang sering membohongi rakyatnya, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang sering membohongi rakyat dan membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya. Nah, inilah jangan sampai terjadi. Makanya betul-betul lihat track recordnya, lihat dia selama ini, apakah dia orang yang jujur, apakah dia orang yang sering membela rakyat, atau dia justru sering menyakiti hati rakyat. Nah, inilah harus selektif. Dan juga kita berharap kepada penyelenggara pemilu di Pilpres 2024 yang akan datang, baik itu Bawaslu ataupun kemudian KPU, agar menjadi penyelenggara pemilu yang netral, yang adil, tidak berpihak kepada salah satu kandidat, karena Anda terikat dengan sumpah jabatan Anda dilantik sebagai penyelenggara pemilu. Nah, akhirnya mari kita berdoa agar kemudian di Pilpres 2024 yang akan datang terpilih calon presiden yang benar-benar ikhlas, berintegritas, mampu membawa negara ini menjadi negara yang kuat, negara yang disegani, negara yang kemudian maju, dan tentu rakyatnya sejahtera, adil, dan makmur. Semoga saja kita berdoa kepada Allah itu semuanya bisa terwujud di Pilpres yang akan datang, sehingga menjadi seorang pemimpin bukan menyengsarakan rakyatnya, tapi membela rakyatnya agar rakyatnya menjadi rakyat yang sejahtera. Assalamualaikum, salam progresif.